Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah melakukan setup ya untuk pembuatan account list untuk asetnya. Kita lanjutkan lagi pembuatan account list untuk liability-nya ya atau utang ya. Jadi untuk utang di sini ya, pertama kita ubah dulu ya. Di sini namanya liability, kita ubah menjadi kewajiban ya. Caranya double klik, kemudian liability-nya kita ubah menjadi kewajiban ya. Jika selanjutnya klik OK ya. Selanjutnya ada kewajiban lancar ya. Kewajiban lancar di sini merupakan header ya, header account ya. Jadi caranya klik new, kemudian pilih header, kemudian masukkan ya. Masukkan kodenya 1000 ya. Lalu enter. Lalu namanya kewajiban lancar ya, kewajiban lancar. Jika sudah klik OK ya. Selanjutnya ada utang gaji ya. Jadi utang gaji di sini kodenya 1100 ya. Jadi untuk utang gaji sudah ada ya. Jadi namanya adalah payroll liability ya. Jadi kita ubah payroll liability-nya menjadi utang gaji ya. Caranya double klik, kemudian account type-nya ubah menjadi other current liability ya. Kemudian nomornya kita ubah menjadi 1100, lalu enter. Lalu untuk payroll liability-nya kita ubah menjadi utang gaji ya. Jika sudah klik OK. Selanjutnya ada utang dagang ya. Jadi utang dagang untuk di program MyOb-nya itu sudah disediakan, tinggal kita mengubah nomor akunnya dan nama akunnya ya. Jadi di sini nama akunnya adalah Trade Creditors ya. Jadi kita ubah ya, double klik, kemudian kita ganti nomornya ya. Nomornya menjadi 1200, kemudian Trade Creditors kita ubah menjadi utang dagang ya. Jika sudah klik OK. Selanjutnya klik down ya, supaya dia merupakan bagian dari kewajiban lancar. Selanjutnya ada utang bunga ya. Nah, utang bunga, di sini utang bunga, kita buat akun baru ya. Jadi klik new, kemudian pilih other ya, other current liability ya. Liability, kemudian kita masukkan ya nomor akunnya 1300, enter ya. Kemudian kita masukkan namanya ya. Jadi namanya utang bunga ya. Jika sudah klik OK. Selanjutnya ada utang pajak ya. Nah, utang pajak di sini merupakan bagian ya, bagian dari ini ya. Utang pajak merupakan bagian dari utang pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 25 ya. Jadi di sini kita buat akun header account ya. Namanya utang pajak. Jadi caranya klik new, kemudian header account. Kemudian masukkan nomornya, jadi nomor akunnya ya. Jadi 1400, enter. Namanya utang pajak ya. Jika sudah klik OK. Kemudian di sini ada utang pajak ya, utang pajak penghasilan pasal 21 ya atau pasal 26 ya. Di sini kita harus buat account list-nya, yaitu dengan kode 21401 ya. Jadi klik new. Caranya, di sini pilih other current liability ya, kemudian masukkan 1401, enter ya. Lalu masukkan nomor akun listnya utang PPH ya, pasal 21/26 ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, akun yang kedua ada utang pajak penghasilan pasal 23/26 ya. Caranya klik new, kemudian pilih other current liability ya. Kemudian masukkan 1402, enter ya. Kemudian masukkan nama akun listnya utang PPH pasal 23/26 ya. Selanjutnya klik OK.
Selanjutnya ada utang PPH pasal 25/29 ya. 29. Caranya klik new ya, di sini pilih other current liability ya. Kodenya 1403 ya. Jadi utang PPH pasal 25/29 ya. Selanjutnya klik OK. Dan selanjutnya ada PPN keluaran ya. Nah, di sini kita masukkan juga ini account payable accrual inventory ya. Kita ubah, double klik menjadi, nah account type-nya diubah other current liability. Nah, di sini diubah menjadi utang persediaan ya. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita down-kan ya. Nah, supaya dia sejajar menjadi kelompok dari bagian dari kelompok kewajiban lancar ya. Selanjutnya ada GST liability ya. Nah, GST gross sales tax ya. Liability ini merupakan utang ya. Utang pajak ya. Nah, karena utang pajaknya sudah ada di atas ya, berarti untuk ini ya, GST liability-nya kita hapus saja ya. Caranya double klik, klik kanan, delete ya. Selanjutnya ada kita buat PPN keluaran ya. Nah, untuk PPN keluaran ya. PPN keluaran di sini, nah di sini ada dua ya, collected dan paid ya. Untuk keluaran ini sudah ada, sudah disediakan oleh program IOP-nya, namanya gross sales tax collected ya. Nah, di sini kita ubah sekarang GST collected-nya menjadi PPN keluaran ya. Caranya double klik, kemudian pilih other current liability ya, kemudian masukkan nomornya ya, 1404 ya, 1404. Kemudian masukkan nama akunnya PPN keluaran ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah untuk PPN keluaran sudah selesai kita buat ya. Berarti utang pajaknya hanya terdiri dari utang pajak penghasilan pasal 21, 22, 25 ya, dan PPN keluaran ya. Selanjutnya GST paid, apakah ini bisa dihapus? Mungkin kita ubah dulu ya di link teksnya ya, teks code-nya. Nah, di sini kita klik ya. Nanti diklik list ya, kemudian text code ya. Nah, untuk pajak pertambahan nilai ya, double klik. Nah, di sini kita ubah ya. Nah, di sini ada link account for tax collected. Ya, di sini sudah benar ya. Kita hubungkan ke dalam PPN keluaran ya. Jadi PPN keluaran di sini adalah pajak yang dipungut oleh perusahaan ya kepada customer-nya ya, di mana customer-nya atau jika customer-nya membeli ya produk di perusahaan ya. Jadi perusahaan mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% ya. Sedangkan link account for tax paid merupakan pajak pertambahan nilai masukan ya yang dikenakan oleh pihak supplier kepada perusahaan jika perusahaan itu membeli ya barang dagang ke pihak suppliernya ya. Jadi di sini kita ubah ya link account for tax paid-nya. Nah, di sini kita klik anak panah warna birunya, kita masuk ke dalam PPN masukan ya, merupakan kelompok dari aset ya, aset. Jika sudah, klik use account. Jika sudah, klik OK ya, lalu close ya. Sekarang kita coba ya, ubah atau hapus ya. Apakah mau dihapus untuk gross sales tax paid-nya ya. Caranya double klik, kemudian klik kanan delete. Nah, tidak bisa dihapus ya. Jadi account that is linked to a tax code may not be deleted ya. Berarti ini tidak bisa dihapus untuk GST paid-nya ya. Berarti nanti kita downkan saja ya. Namun kita tidak aktifkan ya akunnya ya. Supaya akunnya tidak aktif, caranya double klik kemudian dicentang in a active account ya. Tujuannya nanti supaya pada laporan keuangannya GST paid-nya itu tidak kelihatan ya nilainya di laporan keuangan perusahaan ya. Nah, silakan diklik inactive account, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi.
Selanjutnya untuk full text credit ya, accurate di sini sudah tidak ada ya nama akunnya di kasusnya. Jadi kita bisa hapus ya dari full text, import duty, WET payable, voluntary, EBN ya, itu bisa dihapus sampai luxury ya. Silakan dihapus, caranya double klik, kemudian klik kanan delete account. Nah, importnya juga import duty payable, double klik, klik kanan delete account. Selanjutnya ada WET payable, jadi double klik, klik kanan delete account. Kemudian voluntary withholding payable, double klik, klik kanan delete. Kemudian ada ABN withholding payable, double klik, klik kanan delete ya. Selanjutnya ada luxury car tax payable, double klik, klik kanan delete ya. Selanjutnya kita cocokkan ya apa yang belum ada di account list kewajiban itu adalah kewajiban jangka panjang ya. Jadi kewajiban jangka panjang di sini adalah merupakan akun tipe header account. Jadi kita buat akunnya, caranya klik new, kemudian pilih header account ya, lalu masukkan nomornya ya. Jadi nomornya di sini adalah 2000 ya. Lalu enter. Lalu masukkan kewajiban jangka panjang ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah ini utang persediaannya di bawah kewajiban jangka panjang. Sedangkan utang persediaan merupakan bagian dari kewajiban lancar ya. Berarti kita harus ubah menjadi 1405 ya. Caranya nagih stipendnya juga ya. Jadi di sini utang persediaannya kita buat 1405, double klik, kita ganti 1405. Oke, selanjutnya GSTP juga 1406 ya, diubah, double klik ya, 1406. Utang persediaan dia tidak merupakan bagian dari utang pajak, jadi kita up-kan ya. Nah, dia supaya dia tidak menjadi bagian dari utang pajak ya. Selanjutnya kewajiban jangka panjang. Nah, di sini kita lanjutkan. Selanjutnya ada utang Bank Rakyat Indonesia ya. Nah, klik new untuk buat akun yang baru. Account type-nya pilih long term liability ya. Kemudian kita masukkan nomor akunnya ya. Nomor akunnya adalah 2001 ya. Kemudian namanya utang BRI ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah utang bank BRI-nya sudah kita buat ya. Berarti untuk setting untuk account list kewajiban sudah selesai dibuat ya. Selanjutnya kita masuk ya ke dalam pembuatan account list equity ya. Equity di sini ya. Nah, kita ubah ya equity-nya jadi ekuitas ya. Caranya double klik equity-nya kemudian diganti menjadi ekuitas ya. Lalu klik OK ya. Selanjutnya ada modal saham ya. Modal saham di sini merupakan tipe detail account. Jadi kita buat akun baru ya. Jadi klik new, kemudian masukkan nomornya 1000 ya. Lalu enter, masukkan namanya modal saham ya. Modal saham. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada laba ditahan periode tahun lalu ya. Jadi periode tahun lalu kita buat akun baru ya. Jadi klik new. Kemudian kita masukkan ya, masukkan kodenya 2000 ya. Lalu enter. Lalu namanya laba ditahan ya. Periode lalu ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada laba ditahan periode ini ya. Periode ini bisa kita ubah ya, yaitu untuk akun retain earning ya atau laba ditahan. Cara double klik kemudian ganti menjadi nomor akunnya yaitu 3000 ya. Lalu enter. Selanjutnya ganti akunnya menjadi laba ditahan ya periode ini ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada perkiraan selisih penyimbang ya, yaitu historical ya, historical balance account. Jadi kita ganti menjadi perkiraan selisih penyeimbang ya. Caranya double klik kemudian ganti menjadi perkiraan ya.
perkiraan selisih ya penyeimbang ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada current earning ya. Current earning di sini nanti kita ubah ya menjadi atau laba atau rugi tahun berjalan ya. Double klik current earning, kita ubah menjadi laba atau rugi tahun berjalan ya. Jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya ada penjualan bersih ya. Jadi untuk penjualan bersih nanti bisa lihat di income ya. Kita masuk ke akun list berikutnya. Setelah equity itu adalah income ya. Jadi income di sini kita ubah menjadi penjualan bersih ya. Caranya double klik kemudian ganti menjadi penjualan bersih ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya di bawahnya ada penjualan ya. Ada penjualan, klik new, kemudian masukkan kodenya yaitu 1000 ya, lalu enter, namanya penjualan ya. Jadi namanya penjualan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya yang kedua ada retur penjualan, klik new ya. Nah, karena di sini akun baru belum ada ya, jadi kita buat akun baru. Jadi namanya yang kedua ya, nama akunnya 2000 yaitu retur penjualan ya. Returan penjualan, kemudian klik OK. Selanjutnya ada potongan penjualan ya. Potongan penjualan, klik new, kemudian 3000 ya. Nah, di sini nama akunnya potongan penjualan ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada harga pokok penjualan ya. Kita masuk ke tab berikutnya, cost of sales ya. Jadi cost of sales kita ubah menjadi harga pokok penjualan, double klik, lalu kita ubah menjadi harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan. Kemudian klik OK. Selanjutnya di bawah harga pokok penjualan ada harga pokok penjualan juga ya, namun di sini diglobalkan ya. Dan di sini klik, karena belum ada akunnya tipe detail account, jadi kita buat akun baru, klik new, kemudian masukkan ya. Masukkan nomornya 1000 ya. Lalu masukkan harga pokok penjualan ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada retur pembelian ya, retur pembelian. Jadi caranya klik new, kemudian ganti 2000. Nah, di sini menjadi retur pembelian ya. Jika sudah, klik OK. Yang ketiga ada potongan pembelian ya. Ada potongan pembelian, klik new. Nah, 3000, enter. Lalu namanya potongan pembelian ya. Jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya ada ongkos angkut pembelian ya. Ongkos angkut pembelian. Jadi ongkos angkut pembelian, klik new ya, masukkan nomornya 4000. Nah, di sini ongkos angkut pembelian ya. Jika sudah, klik OK ya. Selanjutnya, setelah cost of sales ada expense atau beban usaha ya. Beban usaha. Nah, di sini kita ganti expense-nya menjadi beban usaha. Double klik menjadi beban usaha. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban gaji ya. Nah, beban gaji di sini sudah ada yaitu wage and salary ya. Jadi kita ubah ya, double klik wage and salary-nya. Kita ubah nomor akunnya menjadi 1001 ya. Kita ubah menjadi beban gaji ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban perlengkapan toko ya. Jadi kita buat baru, klik new, kemudian masukkan akun nomornya 1002 ya. Namanya beban perlengkapan toko ya. Beban perlengkapan toko, lalu klik OK. Selanjutnya ada beban kerugian piutang ya. Klik new juga 1003, enter. Namanya beban kerugian piutang ya. Jika sudah, klik OK juga ya. Selanjutnya 1004 yaitu beban iklan, klik new ya, 1004 ya, beban iklan ya.
Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban listrik dan telepon ya. Klik new lagi ya. 1005 beban listrik dan telepon ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan kantor ya. Jadi klik new. Jadi 1006 ya. Beban penyusutan peralatan kantor ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban penyusutan gedung, klik new lagi 1007 ya. Yaitu beban penyusutan gedung ya. Lalu jika sudah, klik OK. Selanjutnya 1008-nya yaitu beban penyusutan peralatan toko ya. Klik new 1008 enter beban penyusutan peralatan toko ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya 1009 ya, klik new lagi 1009 ada beban sewa ya. Beban sewa, klik OK. Selanjutnya 1010 ya, 1010 di sini ada beban umum lain-lain ya. Dan kita buat akun baru lagi, klik new ya, 1010 enter ya. Beban umum lain-lain ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk employment expense kita ubah menjadi double klik tunjangan jabatan ya. Tunjangan jabatan. Jika sudah, klik OK. Dan untuk beban usaha sudah selesai kita setup ya. Selanjutnya kita masuk ke order income ya atau pendapatan luar usaha ya. Nah, di sini double klik order income-nya. Selanjutnya kita ubah menjadi pendapatan luar usaha ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga, jadi klik new, jadi 1001 enter ya. Jadi kita ubah menjadi pendapatan bunga ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya yang kedua ada beban jasa giro ya. Klik new 1002 lalu enter, namanya pendapatan jasa giro ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke setting order expense-nya ya, yaitu beban luar usaha ya. Untuk beban luar usaha, nah order expense kita ubah double klik ya menjadi beban luar usaha ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk beban luar usaha akan terdiri dari beban administrasi bank ya. Kita buat akun baru 1001 ya, enter beban administrasi. Nah, di sini kita ubah ya beban administrasi bank ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban bunga ya 1002 ya, yaitu beban bunga ya. Ya sudah, klik OK lagi. Selanjutnya yang ketiga 1003 ada potongan ya, pajak penghasilan pasal 23 atas bunga bank ya. Jika sudah, klik OK ya. Dan di sini kita sudah selesai ya men-setup untuk account listnya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam setup untuk neraca saldonya ya. Ini neraca saldonya lumayan panjang ya. Jadi caranya itu adalah kita menggunakan journal entry ya. Jadi di sini kita bisa close, kemudian pilih account, kemudian pilih record journal entry ya. Record journal entry ya. Selanjutnya kita buat tanggalnya, tanggal 1 Desember 2015 ya. Jadi 2015, nah kita sudah setting tahun pembukuannya. Di sini kita masukkan memonya adalah neraca saldo ya. Saldo per
30 November ya 2015 ya. Yang pertama kita lihat ada kas di tangan ya, kas di tangan. Nah, caranya nanti klik di akunnya ACCT-nya, kemudian klik anak panah warna birunya ya. Kemudian pilih kas di tangan, kemudian use account. Kemudian masukkan ya nilainya yaitu 12.500.000 ya. Kemudian yang kedua ada Bank BRI ya. Jadi Bank BRI itu 130 juta ya. Jadi ingat yang diklik di sini, kemudian pilih anak panah warna birunya ya. Kemudian ada piutang dagang ya. Jadi piutang dagang. Nah, okein. Kemudian piutang dagangnya adalah 67 juta ya. Selanjutnya ada cadangan kerugian piutang ya. Cadangan kerugian piutang, jadi dia berada sebelah kredit yaitu sebesar 3 juta ya. Kemudian setelah cadangan kerugian piutang ada persediaan barang dagang ya. Jadi persediaan barang dagang, jadi klik anak panah warna birunya, kemudian pilih persediaan barang dagang. Nilainya, nilai bukunya ya, nilai buku dari persediaan barang dagang yaitu sebesar 165 juta ya. Selanjutnya di bawahnya setelah persediaan barang dagang ada perlengkapan ya. Jadi ada perlengkapan. Nah, di sini perlengkapannya ya. Itu sebesar 22.500.000 ya. Selanjutnya sewa dibayar di muka tidak ada, nilai bukunya kosong ya. Selanjutnya ada PPN masukan sebesar 5 juta ya. Kita hubungkan PPN masukannya ya, klik kanan. Ingat PPN masukannya berada di kelompok aset ya. Jika sudah, use account ya atau double klik juga bisa ya, yaitu sebesar 5 juta ya. Selanjutnya ada uang muka, pajak penghasilan pasal 22 ya. Jadi kita hubungkan ya, uang muka, pajak penghasilan pasal 22 ya. Itu nilai bukunya yaitu sebesar 1,5 juta ya. Selanjutnya ada angsuran pajak penghasilan pasal 25 ya. Pasal 25 itu nilainya adalah 24 juta ya. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka ya. Iklan dibayar di muka ya. Iklan dibayar di muka itu nilainya adalah 30 juta. Selanjutnya ada peralatan kantor ya. Jadi kita hubungkan peralatan kantornya. Itu nilai bukunya adalah sebesar 40 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jadi kita hubungkan ke akumulasi penyusutan peralatan kantor. Itu nilai buku dari penyusutannya yaitu sebesar 1 juta. Selanjutnya ada peralatan toko ya, merupakan bagian dari aset tetap dari perusahaan CV Bali Patra Mandiri ya. Jadi setelah peralatan kantor kita masuk ke peralatan toko ya. Jadi peralatan toko kita lihat nilainya itu adalah sebesar 60 juta ya. 60 juta ya. Kita tambahkan nolnya lagi 1. Kemudian kita di bawah lagi. Nah, untuk peralatan toko ada gedung akumulasi dulu ya. Akumulasi penyusutan peralatan tokonya. Jadi akumulasi penyusutan peralatan toko itu nilai bukunya adalah sebesar 2 juta ya. Selanjutnya setelah akumulasi penyusutan peralatan toko ada gedung ya. Jadi gedungnya itu nilai bukunya adalah sebesar 120 juta ya. Kemudian untuk akumulasinya, akumulasi penyusutan peralatan gedungnya ya. Itu nilai bukunya adalah sebesar 10 juta ya. Selanjutnya ada utang gaji ya. Jadi utang gaji
itu nilainya adalah 0 ya. Berarti utang gaji tidak perlu dibuat ya. Selanjutnya kita beralih ke utang dagang. Kita ubah jadi utang gaji menjadi utang dagang ya. Nah, utang dagangnya di sini adalah 59 ya. 59 juta. Kemudian utang ya, utang PPh pasal 21 ya /26 ya. Itu nilainya adalah 3,5 juta. Kita ke bawah lagi ya. Selanjutnya ada utang pajak penghasilan pasal 23/26. Ini kosong ya, berarti kita bisa lewatkan. Selanjutnya utang PPh pasal 25/29. 25/29 itu nilai bukunya adalah sebesar 2 juta ya. Selanjutnya ada PPN keluaran ya, kita hubungkan PPN keluarannya. Nah, PPN keluarannya itu nilai bukunya adalah 12.500.000. Selanjutnya ada utang BRI ya. Utang BRI. Utang BRI di sini nilainya 42.500.000 ya. Selanjutnya ada modal saham. Nah, ada modal saham. Nah, modal saham kita hubungkan ya. Itu nilainya adalah sebesar 250 juta ya. Selanjutnya ada laba ditahan periode lalu. Jadi dia masuk ke kelompok equity ya. Itu nilainya adalah sebesar 17.500.000 ya. Selanjutnya periode ini tidak ada. Selanjutnya penjualan ya. Dan di sini ada penjualan merupakan kelompok dari income. Kita taruh sebelah kredit yaitu sebesar 598 juta ya. Kemudian ada retur penjualan ya. Retur penjualan itu nilainya adalah sebesar 8 juta. Nah, selanjutnya ada harga pokok penjualan merupakan bagian dari cost of sales. Itu nilainya adalah sebesar 245 juta. Selanjutnya ada retur pembelian. Jadi retur pembelian ya. Itu nilainya adalah sebesar 6 juta ya. 6 juta. Selanjutnya ada beban gaji ya. Ada beban gaji ya. Beban gajinya adalah 41.250.000 ya. Selanjutnya beban listrik dan telepon ya, beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon itu nilai bukunya 24.067.500. Selanjutnya kita lihat ada beban umum lain-lain ya. Beban umum lain-lain itu nilainya adalah 15.500.000. Selanjutnya ada pendapatan bunga ya, bunga tabungan atau giro juga bisa. Itu nilainya 6.050.000 ya. Selanjutnya ada biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank itu nilainya 825.000. Ya, yang terakhir ada potongan pajak penghasilan pasal 23 atas bunga bank ya. Jadi potongan pajak penghasilan 23 atas bunga bank. Dan semua sudah diinput dan pastikan nanti nilai dari total debitnya yaitu sebesar 1.013.050.000 ya. Total kreditnya juga harus sama 1.013.050.000 ya. Out of balance-nya 0 ya, harus 0 ya. Jika sudah, klik tombol record-nya.
Nah, selanjutnya nanti bisa dilihat ya di laporan neraca saldonya ya. Ini cancel supaya keluar ya. Nah, klik report, kemudian pilih trial balance ya, trial balance. Jika sudah, klik display ya. Kemudian pilih print preview ya. Nah, ini hasil dari hasil input yang sudah kita lakukan tadi ya. Dan di sini kita customize, kita tambahkan account number-nya ya, include account number, display lagi ya. Kemudian RP-nya kita kecilkan ya, RP-nya, jadi tidak usah ada dikasih RP. Caranya setup, kemudian preference, kemudian pilih report and form, lalu jangan dicentang include currency symbol in report dan include currency symbol in form. Jika sudah, kemudian di Windows-nya juga jangan dicentang pada check spelling in text field ya. Jika sudah, klik OK, lalu ready display. Nah, di sini tentunya akan ada kekurangan ya. Kekurangannya tentunya jumlahnya ya, totalnya ya. Nah, di sini kita perbaiki ya. Nah, caranya klik customize, kemudian pilih format ya. Kemudian pada report line pilih total ya. Nah, di sini buat 7 ya, 7 poin ya. Lalu OK, lalu display lagi ya. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya ya. Jadi 1.013.050.000 ya. Dan supaya sama kecilnya, ini juga bisa dikecilkan ya. Customize format ya, mungkin pada bodinya ya. Bodinya di sini kita berikan 7 juga biar sama ya. Klik OK, display ya. Lalu ya ini ya sudah sama. Kemudian nanti ya diubah ke dalam format PDF ya. Jadi caranya itu ada dua, bisa send to ya. Nah, di sini ya. Nanti coba kita pakai PDF ya. Pakai PDF. Kemarin kita pakai PDF itu ada perpotongan ya. Perpotongan. Jadi nilai dari masing-masing akun itu tidak jelas ya. Ada yang terpotong ya. Kita coba pakai send to PDF. Kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini namanya trial balance, lalu nama kalian ya. Jika sudah, klik save ya. Dan kita lihat sekarang ya hasilnya ya. Jadi lihat hasilnya di drive C, kemudian di last 19, kemudian ya. Nah, kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Apakah ada potongan lagi ya. Nah, ternyata ada potongan ya. Terpotong lagi ini ya. Terpotong angkanya. Jadi tidak pas. Berarti kita coba cara kedua ya. Cara kedua kita gunakan bisa menggunakan print juga ya. Namun printnya kalian harus install ya PDF driver ya. Nah ini contohnya ya. Foxit Reader PDF Printer ya contohnya. Lalu ada banyak ya di Google. Ada Microsoft Print to PDF ya. Ada juga Nitro PDF Creator ya. Nah, kita coba salah satu, misalnya kita gunakan Foxit ya. Foxit Reader PDF Printer ya. Di print. Kemudian nah di sini kita masuk ke dalam folder kasusnya ya. Kasusnya dan kita cari semester genap, kemudian PT Bali Patra.
Kemudian namanya sama, kita pakai, nah ini sebagai perbandingan ya, kita pakai tadi apa ya, Foxit ya, Foxit Reader PDF Printer ya, klik save. Nah, kita coba lihat hasilnya. $13 juta ya. Hasil realnya berapa tadi? Oh, bukan ya nih. Berarti di sini ada kesalahan juga ya, bagian totalnya ya. Bagian totalnya masih belum menunjukkan ya. Masih kurang ini, bukan 13 juta seharusnya ini. Mungkin karena tadi bodinya kita ubah ya. Mungkin bodinya 9 tadi kan. Nah, jika bodi dari laporannya kita perbesar, nanti di sini totalnya kelihatan ini 1 miliar ya. Nah, kita coba lagi ya. Coba sentuh lagi PDF. Nah, di sini kita close ya laporannya supaya tidak terjadi error ya. Dan kita coba pakai yang sentuh coba ya. Kita ulangi ya. Ya, ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Nanti bisa pakai sentuh aja ya. Nanti sentuh saja. Nanti bagi yang ada kesulitan nanti bisa bertanya ya sama Bapak ya. Baik di lewat WA maupun lewat pesan ya. Di Google Classroom-nya ya. Nanti bisa dicoba pakai sentuh. Sentuh. Jika tidak bisa pakai print ya. Dan jika sudah, nah ini bisa di close ya. Di close. Nah, supaya untuk menutup program Myopnya ya, jangan langsung di close ya, paksa. Caranya yaitu file, kemudian klik restore, kemudian klik cancel. Baiklah, demikian penjelasan Bapak tentang cara pembuatan account list ya, account list dan penginputan data ya, saldo awal dari masing-masing akunnya dan pembuatan laporan neraca saldo atau trial balance. Baiklah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.